Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan 3 pilar utama Industri 5.0, yaitu paradigma industri yang manusiawi, berkelanjutan dan tangguh. Ya, oke. Ringkasan eksekutifnya, Industri 5.0 bukan pengganti, tetapi merupakan pelengkap. Reorientasi fokus dari produktivitas murni menuju kontribusi industri bagi masyarakat dan bumi. Ini yang penekanan pada Industri 5.0. Industri 5.0 bukan sekedar otomatisasi, ya, tetapi melebihi konektivitas digital, Internet of Things, dan cyber physical system dengan menambahkan dimensi etika dan kesejahteraan pekerja. Kolaborasi simbiotik menggabungkan kecepatan mesin, ya, dan kepresisian mesin dengan pemikiran kritis dan kognisi manusia. Terjadi transformasi nilai, menggeser fokus eksklusif dari shareholder value, jadi value menjadi kesejahteraan shareholder, ya. Jadi merubah dari Industri 4.0 shareholder value menjadi stakeholder value. Jadi ini pemegang saham, ini keseluruhan, ya, keseluruhan termasuk pekerja, lingkungan, dan masyarakat. Ya, ini paradigma transformasinya atau transisinya. Industri 4.0 berfokus pada digitalisasi dan otomatisasi maksimal sehingga murah biaya, cepat, dan seterusnya, menjadi teknologi yang untuk manusia, bumi, dan ketahanan. Di sini shareholder driven, ini stakeholder driven. Bukan hanya efisiensi dan profit, tetapi kesejahteraan dan berkelanjutan. Manusia sebagai elemen yang pasif. Di sini manusia sebagai pusat sistem pengambil keputusan. Outputnya cepat dan biayanya rendah. Di sini ditambahkan dengan produktivitas hijau atau green productivity, kualitas kerja, dan ketahanan. Kerentanan terhadap disrupsi di sini tangguh. Ya, nanti ada penjelasannya di belakang. Ya, jadi 3 pilar kerangka Industri 5.0, human centric, menempatkan manusia sebagai pusat produksi, sustainable, menghormati batasan ekologis planet melalui efisiensi energi, produksi sirkular, dan minimasi limbah. Dan yang ketiga adalah membangun ketahanan sistem terhadap krisis yang tidak terduga, pandemi, disrupsi geopolitik melalui rantai pasok yang adaptif. Ya, yang pertama, pilar pertama adalah pendekatan human centric. Manusia bukan sebagai pelaksana mesin, ya, tetapi menjadi manajer keputusan. Ya, simbiosis antara manusia yang bekerja berdampingan dengan robot atau disingkat dengan robot, ya. Pemberdayaan digital, augmented reality dan virtual reality itu kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas kognitif pekerja. Workplace innovation, mendesain ulang pekerjaan untuk menghindari birokrasi berlebih, memelihara otonomi profesional, dan meningkatkan kualitas kehidupan para pekerja. Nah, berubah dari ekonomi linear yang mengambil bahan baku dari bumi, diproses menjadi makanan atau produk tertentu yang lain, setelah dipakai dibuang. Ini menghabiskan sumber daya, menjadi ekonomi sirkular, ya. Optimalisasi AI dan digital twins untuk mensimulasikan lini produksi paling hemat energi tanpa intervensi fisik. Jadi ini adalah bahan baku yang diambil tadi diharapkan dipakai sampai tidak bisa dipakai lagi. Harapannya terus berputar, tapi seringkali tidak bisa gitu ya. Model regeneratif merancang produk dan
untuk siklus produk hidup berulang, meminimalkan limbah, mengintegrasikan material, ya, menjadi bio-inspired, ya. Akuntansi lingkungan mengukur dan melaporkan jejak karbon atau dampak lingkungan terhadap setiap siklus hidup produk, ya. Yang atas ini adalah yang rapuh, ini adalah IoT, ya. Yang bawah adalah lebih tangguh. Kenapa kok bisa tangguh? Ya, karena visibilitas rantai pasok, memanfaatkan big data dan Internet of Things untuk transparansi real time lintas wilayah dan diversifikasi pemasok. Kecerdasan risiko, ya, mengadopsi predictive maintenance, ya, mengadopsi predictive maintenance untuk mengamankan kontinuitas, ya, artinya sebelum mesin itu rusak sudah diprediksi dulu sehingga tidak terjadi kemacetan produksi. Modularitas produksi, ya, mengembangkan fasilitas manufaktur fleksibel. Modul itu artinya bisa dilepas-lepas, kalau satu mogok maka bisa diambilkan dari modul yang lain, gitu ya, pada prinsipnya begitu. Jadi ini, ketiga hal ini mengakibatkan industri 5.0 itu tahan terhadap goncangan, ya. Yang berikutnya, integrasi cyber, physical, dan ini ditambah sosial, ya. Tadi manusia, kalau cyber physical itu industri 4.0, ada digital twins dan simulasi untuk merepresentasikan virtual dari aset fisik dan merencanakan strategi untuk mengoptimalkan rute tanpa risiko operasional. Immersive media, virtual reality atau augmented reality sebagai learning factory dan inspeksi visual interaktif. Kolaboratif robot tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Dengan robot yang canggih, beroperasi aman, berdampingan dengan manusia di ruang kerja yang sama. Kembali lagi menggunakan artificial intelligence untuk membantu proses, ya, tetapi manusia tetap menjadi intinya, pengambil keputusannya, ya. Operasional model, ya. Di sini ada dashboard, ya, untuk data scientist untuk melatih sistem AI guna menghindari bias sebelum dirilis produksi. Ini ada dashboardnya, ada pelatihannya. Setelah dimanfaatkan, sistem pemantauan berkelanjutan yang dikelola dianalisis oleh manusia untuk mengoreksi model yang real time yang terjadi. Jadi manusia kembali lagi menjadi pokoknya, bukan sistemnya. Oke. Nah, ini penjelasan tentang keahlian apa yang harus dilakukan oleh manusia, ya. Kompetensi kognitif harus ditingkatkan, penekanan utama bergeser dari keterampilan mekanik menjadi keterampilan berpikir, ya, kreatif, penyelesaian masalah kompleks dengan cara upskilling dan reskilling, ya, dengan lifelong learning menggunakan virtual reality sehingga tidak perlu ke lantai produksi. Sebelum ke lantai produksi, kita belajar dulu dengan virtual reality. Sinergi akademis dan industri supaya akademisi diberi masalah-masalah industri juga dibantu oleh akademisi untuk menyelesaikan masalahnya. Pekerja manual dulunya sehingga diubah menjadi pemikiran analitis, menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, atau kecerdasan emosional dan kreativitas yang dimiliki oleh manusia untuk mengelola sistem yang dinamakan dengan industri 5.0, ya. Ini ketiga contoh implementasi industri 5.0 di Siemens, dinamakan dengan digital factory, mengawinkan AI dengan IoT untuk mengoptimalkan rute produksi, ya, sehingga menekan konsumsi energi secara drastis. BMW, ya, itu melakukan customized assembly, mempelopori perakitan fleksibel menggunakan kolaboratif robot
yang bekerja bahu-membahu antara manusia dengan robot, ya. Itu dinamakan dengan human centric. Di Ferraro Smart Logistik mengintegrasikan digital twins untuk mensimulasikan operasi logistik, memangkas waktu pengiriman, mengurangi limbah secara drastis, ya, sehingga menjadi resilient dan sustainable. Ya, kesimpulannya, eh, Industri 5.0 itu adalah ekosistem masa depan yang menggabungkan antara AI, teknologi cerdas, dengan kemampuan manusia yang harusnya di-upgrade sehingga menjadi produktivitas hijau dan operasi yang tangguh. Itu yang dinamakan dengan Industri 5.0. Ya, pesan kunci, keunggulan kompetitif jangka panjang tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki fasilitas paling terotomasi, melainkan siapa yang paling mampu mensinergikan kesejahteraan pekerja, teknologi pintar, dan kelestarian ekologi. Ya, terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak, dan Saudara. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi saya di moseselsinggi@gmail.com. Sampai ketemu pada video saya berikutnya.